Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Ping Li. Halo teman-teman. Terima kasih ya sudah mengklik video ini dan tetap selalu belajar bareng bersama Ping Li. Oke, semoga teman-teman semua yang belajar bareng bersama Ping Li dapat lolos tes CPNS tahun 2021. Amin ya Allah. Silahkan komen di kolom komentar. Amin. Oke. Males banget suaranya. Amin gitu aja ya. Nah, jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman. Jangan lupa untuk subscribe channel Ping Li biar Ping Li tetap selalu bersemangat memberikan konten-konten tentang CPNS ya. Jangan lupa pula untuk follow Instagram Ping Li. Itu ada di kolom deskripsi ya, atau ada di pojok kiri bawah itu. Oke, aku tunggu teman-teman. Nah, di video kali ini saya mau bahas tentang kuantitatif ya teman-teman. Soal cerita kuantitatif. Jadi soal ini banyak banget keluar di soal-soal CPNS. Oke, langsung saja. Nomor 1. Dua buah bilangan jika dijumlahkan sama dengan 9. Nah, itu kita simpan dulu. Dua buah bilangan. Berarti kita misalkan bilangan A dengan bilangan B. Berarti kalau saya tulis dengan kalimat matematika, itu berarti A ditambah B sama dengan 9. Ini kalimat yang pertama. Baru lanjut yuk sekarang. Nah, yang kedua, jika dikalikan sama dengan 18. Berarti kalau A sama B saya kalikan, A dikali B sama dengan 18. Nah, berapakah bilangan yang terbesar di antara bilangan-bilangan tersebut? Nah, di sini kalau kita mengerjakan dengan menggunakan substitusi, nanti pasti ketemunya persamaan kuadrat, teman-teman. Kalau kita mengerjakan dengan menggunakan substitusi, pasti ketemunya nanti persamaan kuadrat. Nah, kan lama ya, kita butuhnya cepat. Nah, kuncinya itu ada di mana? Kuncinya itu ada di sini, di perkalian. Ini adalah kunci ya. Oke, kuncinya nanti dia di perkaliannya. Nah, ini kunci. Nah, mempergunakan kunci ini bagaimana? Kita disuruh untuk mencari apa nih? Mencari apa nih? Coba. Maksud dari perkalian itu apa? A kali B. A dan B itu berarti kan faktor kan? Ya, A dan B itu berarti kan faktor. Berarti kita disuruh untuk mencari faktor dari 18. Nah, faktor dari 18 mulai dari 1. Yuk, 1 kali berapa? Ya kali 18. 2 kali berapa? 2 kali 9. 3 kali berapa? 3 kali 6. Ya kan, kalau kita kalikan ini kan hasilnya 18. Semuanya kalau kita kalikan kan 18. Nah, sekarang tugas kita mencari kalau kita jumlahkan, jumlahnya itu 9, teman-teman. Nah, siapa yang kita jumlahkan? Ya ini 1 tambah 18. Ini jumlahnya kan 19. Ya. 2 tambah 9 jumlahnya 11. 3 tambah 6 jumlahnya kan 9. Berarti yang diminta itu ini, teman-teman. Nah, ini yang berarti yang diminta. Oke. Seperti itu. Nah, sekarang tinggal pilih. Berarti ini A, ini B. Ya. Sekarang yang ditanyakan adalah bilangan yang terbesar. Terbesar. Mana berarti jawabannya? Pilih 3 atau 6. Pilih salah satu. Yang mana yang paling besar? 6 kan? Oke, jawabannya B. Nah, dipahami ya teman-teman? Oke, next. Soal berikutnya. Bilangan yang setara dengan 12,5% adalah, nah 12,5% itu kalau saya ubah jadi 12,5%. Nah 12,5% itu kalau saya ubah lagi jadinya 12,5 per 100. Gini ya. Nah ini
Karena saya tidak suka koma, teman-teman. Karena saya tidak suka koma, jadi saya kalikan 10. Penyebut juga saya kalikan 10. Jadinya 125 per 1000. Seperti ini ya, 125 per 1000. Baru kita sederhanakan. Nah, enaknya kita bagi berapa nih? Kita bagi 125. Ini bisa ya, kita bagi dengan 125. Kalau misalkan teman-teman susah dalam pembagian seperti ini, ya dibagi satu per satu. Misalkan dibagi 25 dulu boleh, dibagi 25 dulu juga boleh. Oke, pelan-pelan aja ya, anggap aja ini belum bisa gitu ya. Oke, anggap aja belum bisa. Sebenarnya 125 ini. Kita bagi 25 dulu. Oh, kok merah sih? Coba sebentar. Saya ganti. Oh, saya ganti dulu. Nah, ini kita bagi dengan 25 ya. Ini juga sama, penyebutnya kita bagi dengan 25. Oke. Nah, sekarang 125 kita bagi dengan 25 itu dapatnya 5. Dibagi dengan 1000, kita bagi 25 kan hitung. Mending teman-teman ambil ini 100. 100 dibagi 25 dulu. Dapatnya kan 4. Tadi masih ada 0. Jadi 5 per 40. Ternyata ini masih bisa dibagi lagi. Dibagi 5, ini juga sama dibagi 5. Nah, jadi dapatnya berapa nih? 5 bagi 5, 1. Dibagi 40 bagi 5, 8. Jadi jawabannya 1/8, teman-teman. D. Gampang banget kan? Nah, buat teman-teman yang pengen tahu trik cepetnya ya, silakan gabung di Bimbel Pingli. Nah, nanti ada di kolom deskripsi ya untuk WA adminnya ya. Silahkan langsung gabung aja. Ini Pingli buka pada pertengahan Juli nih, teman-teman. Nanti sekalian akhir Juli kan enak. Sekalian mau akhir Juli sih, Agustus nanti enak ya, kita sambil bahas-bahas FR gitu. Oke, saya tunggu ya. Nilai rata-rata 5 siswa adalah 22. Bila nilai A, B, C, dan D masing-masing 20, 25, 15, dan 25, berapakah nilai E? Nah, ini sebenarnya adalah rata-rata gabungan ya, teman-teman. Rata-rata gabungan. Oke. Rata-rata gabungan. Nah, di sini kita boleh menggunakan hitung biasa juga boleh. Misalkan kita mau menggunakan hitung biasa ya, berarti kita jumlahkan semuanya ya. 20 ditambah dengan 25 ditambah 15 ditambah 25 lagi ditambah dengan yang E ya. Baru kita bagi dengan berapa ini? Ada berapa orang ini? 5 kan? Ada 5 orang ini. Berarti bagi 5 sama dengan 22. Nah, kalau hitung biasa, itu nanti memunculkan angka yang tinggi, teman-teman. Memunculkan angka yang tinggi. Ya, kalau memunculkan angka yang tinggi, kita menghitungnya lama, cepat lapar nanti, teman-teman. Apalagi waktu tes nanti cepat lapar ya. Kan kasihan. Oke, kita hitung biasa dulu ya, nggak apa-apa ya. Nah, ini kita hitung 20 tambah 15 dulu, dapatnya 35 tambah 50, berarti 85 ditambah E sama dengan, nah ini baru kita kali silang. 5 kali 22 itu 110 ya. Ini saya kalikan ya, 5 kali 22. Baru pindah ruas. E sama dengan 110 dikurangi 85. Jadi E sama dengan berapa nih? 110 dikurangi 85. Oke, 25 ya, teman-teman. Oke, jawabannya adalah E. Oke, seperti itu. Ini cara biasa. Nah, cara cepatnya bagaimana? Kita ambil satuannya aja, teman-teman. Cara cepatnya bagaimana di sini? Kita ambil satuannya aja. Jadi kita harus punya patokan. Patokan. Nah, patokannya adalah 20, teman-teman. Kak, itu kenapa harus 20? Sebenarnya bebas, ya. Kita ambil angka yang ada di sini aja. Kita ambil angka yang ada di sini aja. Jadi patokannya bebas. Boleh 25, boleh 15, 22 pun juga boleh, nggak masalah. Gitu ya. Oke, patokannya 20. Nah, sekarang 20 berarti di sini sisanya berapa untuk jadi 20? 0. Ditambah 20, 25
ke 20, itu sisanya kan 5. Kita hitung sisanya ya. Oke, kita hitung sisanya ya. 15 dikurangi 20 berarti dikurangi 5. 25 dikurangi 20 berarti plus 5 dibagi dengan 5 sama dengan 22 dikurangi 20, 2. Oh, di sini tambah E ya. Sorry. Kurang. Ditambah E. Astagfirullahaladzim. Kelupaan nih teman-teman. Tambah E sama dengan 2. Nah, angkanya kecil seperti ini kan enteng. Ya, ini kan hilang. 5 dikurangi 5 kan 0. Jadi yang tersisa adalah 5 tambah E. Jadi 5 tambah E sama dengan 5 kali 2, 10. Pindah ruas, E sama dengan 5. Karena tadi patokannya adalah 20, jadi baru kita gabungkan. Berapa nih jawabannya? 20 tambah 5, 25. Oke, sama kan? Jadi pemikirannya itu yang pemahamannya yang sedikit rumit. Cuma nanti hitungannya gampang teman-teman. Berlaku untuk angka yang besar-besar. Nanti diperkecil aja. Gitu ya. Untuk lebih dalamnya lagi bisa ikut bimbel Pingli, langsung chat admin ada di kolom deskripsi. Oke, lanjut. Murid TK anak hebat berpiknik dengan bus. Jumlah siswa perempuan 2 kali lebih banyak dari siswa laki-laki. Nah, ini kita tulis dulu teman-teman untuk petunjuknya ya, untuk clue-nya kita tulis dulu yuk. Jadi di situ punya perempuannya 2 kali lipat daripada laki-laki. Berarti P sama dengan 2 kali laki-laki. Jadi perempuan sama dengan 2L. Nah, sekarang lanjut ke kalimat kedua. Biaya per siswa 9.000 dan jumlah uang terkumpul 270.000. Nah, itu artinya bagaimana? Jumlah itu maksudnya kan laki-laki tambah perempuan kan? Jadi kita tulis dulu yuk. Perempuan ditambah dengan laki-laki, kita kalikan dengan harganya per siswa berapa nih? 9.000. Jadi kali 9.000 sama dengan 270.000. Nah, seperti ini. Nah, kita main coret-coretan aja ya. Nolnya kita coret. Nah, ini nolnya 3 bisa kita coret. Lalu di sini ada berapa lagi nih? 270 sama 9 nih. Dapatnya 30. Ya udah. Nanti kita substitusikan. Nah, siapa yang kita substitusikan? Nilai P. Nilai P-nya ini berapa? 2L, teman-teman. Jadi 2L di sini kita substitusikan untuk mengganti nilai P. Jadi P-nya kita ganti dengan 2L ditambah dengan L sama dengan 30. 2L tambah L, 3L sama dengan 30. Jadi L sama dengan 30 bagi 3, 10 anak teman-teman. Oke, ketemu jawabannya C. Nah, kenapa kalau kita yang mengganti itu P? Kenapa yang diganti harus P? Kenapa? Karena yang ditanyakan adalah laki-laki. Ya, ini kebetulan aja. Nah, kita cari yang gampang aja teman-teman. Kalau yang diganti itu L, kan rumit nanti. Hasilnya pecahan nanti. Ya, nanti bentuknya pecahan. Jadi tambah rumit ya. Mending kita ganti yang utuh aja. Oke. Yuk lanjut soal nomor berikutnya. Sebatang kayu panjangnya 12 cm dan akan dipotong-potong menjadi bagian-bagian yang panjangnya itu 2 mm. Berapakah banyaknya potongan yang didapat? Oke, berarti di sini banyak potongan ya. Banyak potongan. Banyak potongan itu berarti kan panjang keseluruhan, yaitu 12 cm. 12 cm. Kita bagi dengan yang mau kita potong berapa panjangnya. Nah, 2 mm ya, 2 mm. Nah, ternyata di sini itu satuannya belum sinkron teman-teman, belum sama. Jadi harus kita samakan dulu. Ya, harus kita samakan dulu. Cm jadi milimeter,
berarti kalikan 10 ya. Berarti 120 milimeter dibagi dengan 2. 120 bagi 2, 60 deh. 60 buah. Jadi jawabannya D. Oke, lanjut. Suatu mobil menempuh jarak 7 km dalam 15 menit. Berapakah rata-rata jarak tempuh mobil dalam 1 jam, teman-teman? Nah, ini sebenarnya kita bisa menggunakan dua cara ya. Bisa menggunakan perbandingan, bisa menggunakan logika. Nah, ini biasanya teman-teman menggunakan logika ya. Logika. Oke, biasanya secara umum kayak gitu. Kalau 7 km itu cuma 15 menit. Nah, 15 menit. Berarti kalau saya 1 jam itu berapa? Atau saya balik aja ya, biar nanti enak. Ini kalau kayak gini kok kebalik. Misalkan 15 menit. Nah, 15 menit itu dapat menempuh jarak 7 km. Kalau 1 jam itu artinya 60 menit. Oke ya, paham, harusnya paham ya. 1 jam itu 60 menit. Berarti kalau 60 menit berarti berapa nih? Ya, 15 jadi 60 kan kali 4. Berarti juga sama, 7 kali 4. Jadinya 28 km. Itu kalau kita menggunakan logika kita. Jadi jawabannya C. Nah, Kak, kalau menggunakan perbandingan bagaimana? Kalau menggunakan perbandingan, bisa, yuk kita pakai perbandingan. Oke. Pakai perbandingan ya. Kalau di sini 15 menit itu dapat menempuh 7 km. Kalau 60 menit berarti X. Nah, ini adalah perbandingan senilai, teman-teman. Karena berhubungan dengan jarak. Berhubungan dengan jarak itu berarti senilai. Kalau berhubungan dengan waktu nanti ya, hasilnya waktu, berarti perbandingan kecepatan sama waktu itu berarti berbalik nilai, teman-teman. Gitu ya. Untuk memperdalam lagi silahkan cek kolom deskripsi, gabung Bimbel Pingli ya. Saya tunggu. Yuk, X per 7 sama dengan 60 per 15. Jadi 60 dibagi 15 berapa nih? 60 bagi 15 kita sederhanakan dulu. Dapatnya kan 4. Nah, X sama dengan 7 kali 4, 28, teman-teman. Sama kan? Nah, kayak gitu. Oke, semoga bisa dipahami ya. Langsung soal berikutnya. Perbandingan jari-jari dua buah lingkaran adalah 3:2. Berapakah perbandingan keliling kedua lingkaran tersebut? Nah, di sini ada dua lingkaran ya. Ada dua lingkaran dengan jari-jari pertama banding jari-jari kedua sama dengan 3:2. Nah, kita harus bisa memahami kuncinya. Kuncinya itu terletak di mana? Nah, ada di keliling atau luas. Pertanyaannya, teman-teman. Kalau yang ditanyakan itu adalah keliling, ya, maka hasilnya adalah tetap. Jadi nanti dia tetap. Langsung aja R banding R. Ini hasilnya tetap dia. Kalau yang ditanyakan itu adalah luas, ya, luas, berarti kita harus mengkuadratkan. Jadi R kuadrat dibanding dengan R kuadrat. Nah, seperti ini, teman-teman. Nah, berarti hasilnya mana? Kalau yang ditanyakan adalah keliling, perbandingannya keliling pertama dibanding keliling kedua sama dengan ya tetap 3:2. Jawabannya adalah B. Kalau misalkan yang ditanyakan luas, teman-teman. Jadi luas pertama dibanding dengan luas kedua sama dengan 3 kuadrat banding 2 kuadrat. 2 kuadrat kok. 2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 9:4. Itu kalau luas. Nah, jadi gampang banget kan? Kita tidak perlu mencari kelilingnya.
Oke, nggak usah cari keliling pertama, keliling kedua nggak perlu. Jadi pahami kuncinya. Oke, lanjut. Pak Endra mempunyai 2 ladang dan masing-masing ditanami kacang dan jagung. Saat panen menghasilkan jagung 2,4 ton dan kacang 3 kuintal. Wah, banyak banget ya ini ya. Berapakah perbandingan panen kacang dan jagung? Oke, jadi kita membandingkan lagi nih. Nah, ini kan ada ton, ini ada kuintal. Jadi kita harus mengubahnya jadi apa ini? Ubah jadi kuintal semua ya. Ubah jadi kuintal. Jadi kuintal. Nah, tulisannya kuintal kok gitu sih? Coba tulisannya kuintal salah ya ini ya. Aduh, kuintal. Nah, kuintal. Yang benar gini ya. Nah, kenapa kok kita jadikan kuintal? Jadi kita jadikan yang terendah ya, teman-teman. Ton sama kuintal itu kan grade-nya rendah kuintal ya. Misalkan kayak gini. Ton, kuintal. Nah, seperti ini. Ini ton, ini kuintal, KW, baru kilogram gitu ya. Jadi kita jadikan yang rendah dulu, rendah aja. Nanti biar enak, angkanya nggak ketemu koma nanti. Nah, sekarang kita tulis dulu kacang banding jagung. Berarti kacang dibanding dengan jagung. Hati-hati pertanyaannya lo ya. Kacang dulu atau jagung dulu? Nah, jangan sampai terjebak. Jadi kacang dulu. Kacangnya berapa nih? 3. Jadi 3 kuintal. Dibanding dengan jagung. Jagungnya itu 2,4 ton. Berarti 2,4 ton. Ton jadi kuintal. Kita kalikan berapa nih? Kita kalikan 10 ya. Jadi 3 banding 24 kuintal. Baru kita sederhanakan, semuanya kita bagi 3. Jadi dijadikan yang namanya perbandingan itu dijadikan jadi bentuk paling sederhana, pol cilik. Jadi ini 1 dibanding 8. Jawabannya adalah C, teman-teman. Oke, hati-hati ya. Next. Berapakah biaya yang diperlukan untuk mengecat dinding setinggi 4 meter dan panjangnya 13 meter? Jika biaya mengecat ditetapkan 4.500 per meter persegi. Nah, ini jalan pikirannya kita harus kemana nih? Kita harus menghitung luas, keliling, atau volume. Nah, itu biasanya yang membingungkan kan gitu. Nah, kuncinya ada di mana nih? Kuncinya ada di sini, teman-teman. Nah, ada di satuan. Ini adalah kunci. Nah, kunci meter persegi. Meter persegi itu artinya luas. Meter persegi itu artinya luas. Kalau meter kubik itu artinya volume. Kalau cuma meter saja itu berarti keliling. Itu ya berarti kuncinya ya, teman-teman. Pahami. Berarti kita nanti cari luasnya. Kita kalikan dengan harganya. Nah, jadi biaya sama dengan luas persegi panjang, maksudnya luas tembok, kita kalikan dengan 4.500. Jadi luasnya itu 4 kali 13 kali 4.500, teman-teman. Yuk kita kalikan yuk, berapa di sini? 4 kali 13. 4 kali 13 itu 52 ya. 52 kalikan dengan 4.500. Nah, ini 52 kali 45, teman-teman. Langsung kita kalikan aja. 0, 1, 5, 2, 6, 0, 8, ini 20. Jadinya 0, 4, masih nyimpan 1, 3, 2. Jadi hasilnya adalah 2, 3, 4. Nolnya masih 2, 1, 2, 3. Oke, 234.000. Jawabannya D. Seperti itu ya, teman-teman. Oke. Soal berikutnya. Disediakan kawat sepanjang 10 meter untuk membuat model kerangka balok dengan ukuran balok dengan ukuran panjangnya 20 cm, lebarnya 17 cm dan tingginya 13 cm. Banyak model kerangka balok yang dapat dihasilkan adalah, nah, yang ditanyakan adalah banyaknya ya. Oke, banyaknya.
Nah, banyaknya itu didapat dari mana? Kita punya 10 meter. Kita jadikan sentimeter ya. Jadinya 10 kali 100. Berarti 1000 ya teman-teman. Ada 1000 cm. Kita bagi dengan kelilingnya. Keliling siapa? Keliling balok. Nah, keliling balok itu rumusnya apa sih? 4 kali jumlah semua sisinya, yaitu panjang tambah lebar tambah tinggi. Nah, ini rumus apa namanya? Keliling balok ya. Tentunya teman-teman sudah pada memahami lah ini waktu SMP. Waktu SMP sih, waktu SD. Gitu ya. Nah, sekarang kita masukkan. Yuk, di sini jangan terburu-buru untuk menghitung. Jadi 1000 kita bagi dengan 4 kali kita jumlahkan yuk. 20 tambah 17 tambah 13. Berapa nih? 50. Nah, gini kan gampang. Jadinya berapa nih? 1000 kita bagi dengan 200. Dapatnya 5 buah, teman-teman. Jawabannya C. Oke, demikianlah pembahasan soal kuantitatif ya. 1 sampai soal nomor 10 untuk part 1-nya. Nah, untuk part 2 insya Allah minggu depan ya. Oke, buat teman-teman yang ingin pesan buku Pingli ya, buku Pingli sama Fandi untuk memperdalam soal-soal CPNS, bisa lihat di kolom deskripsi. Langsung pesan di Shopee aja ya, langsung aja. Ready stock teman-teman, keburu habis nanti ya, silakan aja. Terus buat teman-teman yang mau pengen memperdalam lagi bimbel Pingli, juga langsung chat admin aja, ada di kolom deskripsi. Oke, jangan lupa subscribe, follow Instagram Pingli. Ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih.